Pakar Rating Indonesia dan Resurrection Media Nusantara saat ini tengah berada di rumah tata kelola Tabea Kopi. Saya Krista Barata sedang menunggu kehadiran seorang pemerhati. Rupanya. Hai Mas Kris. Senang bisa di sini. Silakan langsung. Rekan-rekan, dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap protokol kesehatan, semata demi kelancaran bertanya jawab, izinkan saya dan narasumber untuk melepas masker terlebih dahulu. Bersama Krishna Barata di rumah tata kelola Tabea Kopi. Sudah hadir bersama saya Bapak I. Made Satyaguna. Apa kabar Pak Made? Baik Mas Kris. Sehat? Sehat Mas. Masih work from home tentunya? Masih terkadang sih Mas. Terkadang? Oh terkadang? Berarti kadang-kadang mesti ke kantor? Masih ke kantor. Mas. Oh oke, berimbang dong berarti ya? Iya, boleh katakan begitu. Nah, rekan-rekan, Pak Made Satyaguna adalah seorang pemerhati sekaligus penggiat tata kelola yang intens sejak 2012 yang lalu. Penggiat dan pemerhati tata kelola. Kenapa tata kelola sih Pak Made? Apa yang menarik dari tata kelola ini dan apa urgensinya bagi umumnya perusahaan dan dunia usaha di Indonesia? Wah, itu menarik Mas Krisna ya. Oke. Karena saat ini sejak tahun 2012 ketika saya mencoba menggeluti dunia tata kelola ya. Oke. Saya menemukan berbagai macam persoalan tentunya di bidang operasional perusahaan dan juga pada pengambilan keputusan Mas Krisna. Mulai dari operasional sampai dengan tingkat pengambilan keputusan. Betul. Sejak 2012 sudah menjadi titik sentral perhatian Anda. Betul. Rentang waktu yang cukup panjang ya. Oke. Dan saya dengar Anda juga telah membantu beberapa perusahaan di samping memperbaiki operasional dan sebagainya Ya. dan juga sempat mempertemukan sebuah perusahaan yang cukup prospektif dengan calon investor ya. Betul. Background Pak Made sebetulnya apa, Pak? Saya memang dulu backgroundnya adalah analis ya. Berangkat dari analis. Analis. Oke. Kemudian saya mencoba menggeluti di bidang perbaikan perusahaan. Perbaikan perusahaan. Ya. Oke. Di tahun berapa tepatnya perbaikan perusahaan Bapak Perbaikan geluti? perusahaan itu saya geluti ketika tahun 2011 tentunya. 2011. Dari analis ke perbaikan perusahaan. Ya memang ketika itu perbaikannya hanya dalam kondisi diskusi aja Mas. Baru sebatas diskusi? Sebatas diskusi saja. Oke. Lantas langkah apa yang diikuti setelah itu? Nah, beberapa saran, rekomendasi ya kita berikan, tetapi kembali lagi ketika kita sudah mencoba melakukan perbaikan, hal yang serupa selalu terulang kembali. Perbaikan sudah dilakukan, tetapi hal serupa cenderung berulang. Berulang. Hal serupa di sini yang positif atau negatif? Yang negatif tentunya. Negatif tentunya. Negatif yang berulang. Negatif yang Padahal berulang. sudah dilakukan langkah perbaikan. Betul. Apa sih yang menjadi titik masalah sebetulnya Pak Made? Sehingga mengulang kesalahan yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Ya, sebenarnya sih masalahnya sih simple ya Mas. Karena banyak pelaku-pelaku industri ya tidak mengetahui informasi dengan jelas. Nah, Berawal dari ketidakjelasan informasi. betul. Lantas diikuti dengan Lantas ketika mereka dihadapkan satu kondisi, nah kondisi itu memerlukan pengambilan keputusan dan itu akan menjadi fatal ketika mereka mengambil keputusan tidak mengetahui informasi dengan jelas.
Jadi akurasi informasi, tingkat kebenaran informasi yang valid ini yang penting. Betul. Sebelum masuk kepada langkah pengambilan keputusan. Betul. Dan inilah yang seringkali menjadi biang kisruh, sehingga kesalahan yang sama terulang dan berulang kembali. Betul. Oh begitu. Lantas menurut Pak Made, dari titik mana sebetulnya ini harus diperbaiki? Apa yang mesti diterapkan? Apa yang harus dimengerti secara fundamental? Ya, memang dari awal sih ya kita pasti memerlukan informasi yang jelas terlebih dahulu. Betul. Ya, kemudian itu ada proses. Betul. Prosesnya itulah yang kita namakan sistem dan struktur. Proses yang dinamakan sistem dan struktur. Terstruktur Oke. gitu. Nah, sistem dan struktur inilah yang akan menggali apa yang terjadi di dalam perusahaan. Kesiapan sistem dan struktur inilah yang melakukan analisis apa yang sedang berlangsung di dalam Perusahaan. Oh, Sehingga baik, ya. perusahaan pada akhirnya ketika mereka mengambil satu keputusan, mereka mengambil keputusan yang benar berdasarkan informasi yang jelas. Keputusan yang benar, yang tepat berdasarkan informasi yang jelas dan Betul. akurat. Kedengarannya sederhana, tetapi bagaimana hal yang sederhana ini bisa berulang dalam bentuk kekeliruan yang begitu lagi. Betul, betul. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Lantas apa yang bisa Pak Made sarankan di sini? Ya, kembali lagi ya, pengalaman saya banyak orang yang tidak mengetahui apa itu tata kelola. Kata kuncinya adalah tata kelola. Kita lanjutkan setelah ini. Masih dengan Krisna Barata di Rumah Tata Kelola Tabea Kopi bersama Bapak I. Made Satyaguna. Nah, Pak Made, akhirnya terucap juga apa yang kita tunggu-tunggu, tata kelola. Tapi, apa sih sebetulnya definisi dan pengertian dasar dari tata kelola itu sendiri, Pak Made? Iya, sebenarnya tata kelola itu very simple. Tata kelola itu adalah satu sistem dan struktur ya, guna kita mengetahui apa yang terjadi di dalam perusahaan ketika pengambilan keputusan itu diputuskan. Nah, terkadang orang ketika mengambil satu keputusan tidak mengetahui informasi yang jelas apa yang terjadi di dalam perusahaan. Kejelasan informasi sebetulnya kunci Betul, awalnya. betul. Dan karena seringnya ketidaktahuan itu maka menimbulkan disorientasi bahkan friksi barangkali ya dalam Betul, prosesnya. betul. Nah, agar mengetahui apa yang terjadi, apa yang sedang berlangsung di dalam perusahaan. Apakah ini melibatkan semua elemen kah? Tidak hanya pengambil keputusan tapi juga pelaksana keputusan? Dilibatkan secara penuh? Betul. Tidak hanya mengawasi tapi turut terlibat sehingga bisa mengetahui persis jalannya sebuah proses. Betul. Nah, makanya kenapa kita bilang adalah tata kelola itu sistem. Sistem ini itu sih sebenarnya merupakan satu prosedur yang diawasi dan dikendalikan sehingga ketika hasilnya itu terjadi, si manajemen dapat melakukan pengambilan keputusan dengan benar. Oke, artinya semua elemen terlibat, semua elemen mengawasi dan juga turut mengendalikan, tapi tentu dengan sejauh mana otoritas yang diberikan untuk melaksanakan hal itu semua. Betul. Nah, lantas kaitannya dengan perusahaan, tata kelola perusahaan. Itu gimana Pak Made? Apa yang mesti dilakukan, siapa saja yang terlibat, sejauh tanggung jawab dan otoritas masing-masing yang diterima? Sebenarnya tata kelola perusahaan itu sudah kalau menurut saya ya, ketika saya melakukan perbaikan di perusahaan, tata kelola itu sudah merupakan satu sistem yang mana sistemnya itu memerlukan satu prosedur, memerlukan satu pengawasan, memerlukan satu pengendalian. Baik. Nah, sedangkan strukturnya itu adalah tugas dan wewenang yang harus diketahui gitu loh. Jadi masing-masing unit atau divisi itu sudah mengetahui apa yang harus dijalankan, tugas fungsinya dengan benar gitu loh.
Sedangkan ketika mereka sudah mengetahui, mereka hanya tinggal mengikuti prosesnya saja. Sehingga ketika prosesnya itu dijalankan, akan menghasilkan satu informasi yang jelas kepada manajemen. Boleh tidak saya analogikan, buku panduannya dulu siapkan, kompasnya dulu siapkan, Betul. agar semuanya terarah di dalam usaha mencapai tujuan. Betul. Oh, baik. Menarik sekali. Nah, tapi bicara mengenai tata kelola itu sendiri secara, maksudnya sebagai suatu sistem dan struktur, ini tentunya sebuah produk, tentunya Ya. sebuah ciptaan. Sebetulnya perusahaan kita atau dunia usaha kita itu sudah memiliki apa belum sih Pak Made yang baku? Ya, Apa baru menyadap dulu dari luar sebelum menciptakan sendiri gitu maksudnya kurang lebih? ya sementara ini memang kita masih mengadopsi beberapa pedoman ya dari luar. Oke. Gitu ya. Karena ini kan sangat terkait dengan peristiwa kembali lagi tahun 98 ya, ketika Oh iya, awal ledakan krisis pertama moneter kali, gitu betul. ya itu lalu terjadi evolusi gitu. Nah itulah yang menyebabkan kenapa tata kelola itu lebih digiatkan sekarang. Ketika saya menjalankan perbaikan ya tidak sama ya. Kalau misalkan perusahaan yang ada di Jawa dengan di Sumatera tentu budayanya berbeda gitu. Jadi itu hal-hal yang tidak bisa kita paksakan gitu ya. Nah, itu baru dari sisi budaya, belum banyak hal yang harus kita pikirkan tuh. Nah, ya saya dalam menyingkapi itu ya saya kembali lagi saya mencoba untuk meng-create gitu atau menciptakan satu bentuk framework gitu untuk tata kelola di dalam negeri gitu. Jadi selama ini kita baru sebatas mengadopsi, padahal elemen sosiologis kultural pun berperan kuat, berperan penting di dalam pembentukan dan penciptaan framework tata kelola orisinil kita sendiri. Betul. Tapi saya dengar-dengar, Anda saat ini tengah menciptakan sebuah framework yang bisa mengakomodasi kultur kerja kita, sistem kerja kita, termasuk budaya khas kita. Bisa cerita sedikit Pak Made? Iya, memang sejak kejadian tahun 2008 ya saya pelajarin, lalu pengalaman saya gitu ya, saya menemukan ada beberapa poin atau titik ya di mana tata kelola yang ada di Indonesia itu memang belum mencakup secara keseluruhan gitu. Yang ada mereka hanya mencakup dari level manajemen sampai ke level satu level atau dua level di bawah manajemen. Oh, oke. Jadi, belum holistik ya, belum menyeluruh. Belum menyeluruh. Iya. Nah, atas dasar itu, berdasarkan pengalaman saya juga, akhirnya saya menciptakan satu framework yang mana bisa memperbaiki proses pengambilan keputusan itu dengan baik dan benar. Kapan gagasan menciptakan framework itu muncul pertama kali dan berapa lama Pak Made mungkin hingga saat ini memerlukan waktu untuk mendevelop itu? Kurang lebih 4 tahun ya. 4 tahun. Bukan waktu yang singkat. Kita lanjutkan setelah ini. Rumah Tata Kelola Tabea Kopi masih bersama saya Krisna Barata dan Bapak I. Made Satyaguna. Nah, Pak Made, perbincangan yang makin lama makin menarik dan dengan manfaat. Sekarang kita teruskan, siapa pihak yang paling memperoleh manfaat jika tata kelola ini diterapkan dengan tepat, baik, dan benar? Ya kalau ditanya manfaat, siapa yang mendapatkan manfaat, tentunya banyak ya Mas Krisna ya. Misalnya ya, let's say kita sebutkan seperti pemegang saham itu sendiri, pemasok, customer gitu ya, ada juga kreditur, ada pemerintah, ada regulator itu sendiri gitu kan. Bahkan sampai masyarakat dan investor, Mas Krisna. Investor? Ya. Investor. Kenapa investor, Pak Made? Ya, investor itu kan berhubungan dengan dana ya. Pasti. Nah, bagaimana mereka ingin menyuntikkan dana atau istilahnya dalam industri keuangan gitu ya, bagaimana mereka mempercayakan dana mereka dikelola
kalau mereka tidak mengetahui informasi dengan jelas. Bagaimana mereka akan berinvestasi tanpa jaminan informasi yang menjamin keamanan dan kenyamanan mereka berinvestasi? Betul. Itu rupanya kenapa investor menjadi salah satu pihak yang akan merasakan betul manfaat penerapan dari tata kelola yang baik, tepat, dan benar. Bicara mengenai apa tadi? Informasi, investasi. Nah, ini tentu berkaitan erat dengan apa yang saat ini saya yakin tengah booming, tengah in, utamanya di kalangan milenial muda. Startup bisnis. Kaitannya dengan startup bisnis, Pak Made. Apa yang bisa Pak Made sarankan dan terangkan kaitannya dengan penerapan tata kelola ini? Ya, bagi usaha muda atau startup, tentunya mereka kalau berbicara mengenai tata kelola, banyak hal yang di dalam pikirannya mereka itu akan tersirat ya, Mas Krisna ya. Banyak kayak seperti peraturan lah. Betul. Banyak yang mengenai, itu bakal mempersulit kondisi saya lah. Umumnya langsung dihubungkan atau dikorelasikan dengan hal yang kompleks, utamanya apa? Aturannya ribet, setumpuk, tumpang tindih, saling bergesek, susah, ini bilang gini, ini bilang gitu. Itu problem utamanya. Berarti apa? Kesalahan yang kembali terulang. Betul. Silakan Pak Made, jelaskan lebih lanjut. Ya, kalau untuk milenial gitu ya, untuk startup gitu ya, dalam memulai satu usaha, kalau ketika saya memperbaiki gitu ya, paling saya hanya menanyakan dua hal saja, Mas Kris. Dua hal saja, Ya. yaitu Yang pertama, untuk apa perusahaan itu didirikan? segampang itu. Ya, Untuk apa perusahaan didirikan? betul. Yang kedua, Apa visi perusahaan itu? terlihat gampang untuk ditanyakan, mengapa perusahaan didirikan dan apa yang menjadi visinya. Lantas, respon yang Pak Made dapatkan gimana? Mereka gelagapan langsung bisa menjawab sesuai dengan ekspektasi atau? Ya, kebanyakan mereka, maaf banget ya, mereka agak ngalor ngidul gitu ya. Jadi mereka melupakan Oke. tujuannya mereka sih sebenarnya. Jadi itulah yang saya selalu memberikan guidance gitu ya kepada beberapa startup gitu ya. Oke. Bahwa menjalankan tata kelola itu sebenarnya tidak sulit ketika mereka memang mengetahui arahannya saja sih sebenarnya. Jadi impiannya begini, saya pengen begini, tapi bagaimana mengaktualisasikannya di dalam Betul. struktur dan sistem yang benar, mereka malah kebingungan. Mereka malah kebingungan. Artinya mesti disiapkan perangkat atau panduan yang tepat. Betul. Agar mereka tetap berada di track yang benar hingga mencapai tujuan seperti apa yang sudah direncanakan semula. Betul. Jadi sebenarnya mengapa saya tanyakan dua hal itu, Mas Krisna? Ya, ketika kita mengetahui mengapa perusahaan itu didirikan dan visi perusahaan itu gitu ya. Nah, ini yang sih sebenarnya akan kita ketahui ya, bagaimana proses selanjutnya gitu. Terutama ketika mereka ingin mencapai misinya mereka, tujuannya mereka. Dari situlah baru bisa diketahui kira-kira seperti apa proses yang akan dijalani Betul. selanjutnya. Nah, prosesnya itulah yang akan kita lakukan, bagaimana strategi yang akan kita ambil. Bisa dirinci lebih jauh Pak Made, langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya cukup simpel. Saya yakin banyak pelaku pasar itu ya sudah mengetahui ya. Cuma saya lebih menyederhanakan lagi. Oke, gitu. baik. Nah, dalam hal penyederhanaan ini kita dari Pakar Rating Indonesia gitu Ya. ya. Kita sudah melakukan framework lebih sederhana untuk tata kelola ini bisa dilakukan dengan baik dan benar nih Mas Ya. Krisna. Kita merumuskan 5P Mas Krisna. 5P. 5P. Terdiri atas Yang pertama kita lakukan perencanaan dulu Mas Krisna. perencanaan tentunya. Ya. Yang kedua kita melakukan pembentukan proses. Perencanaan diikuti pembentukan proses. Nah, proses Pembentukan proses ya, bukan Pembentukan- proses, tapi pembentukan proses. Pembentukan proses, Oke. karena kita kan pembentukan proses itu kan kita mengetahui mana-mana yang harus kita, bagaimana dia menjalankan dan lain sebagainya. Intinya dirancang dulu sebelum Dirancang dulu, mengaplikasikan. dirancang dulu, dan rancangnya itu enggak sesuatu yang sulit. Perencanaan, pembentukan proses, yang ketiga Pak Made. Yang ketiga pengawasan. Nah ini, pengawasan. Ya, pengawasan itu sih sebenarnya bagaimana seorang pimpinan atau manajemen gitu ya mengetahui prosesnya itu benar atau enggak sih sebenarnya jalanin, kan harus diawasi. Harus terjun dia. Baik. Murni atau mutlak dilakukan dari pimpinan manajemen semata atau
yang di bawahnya pun turut melakukan pengawasan sesuai dengan otoritasnya. Betul. Jadi semuanya itu mempunyai authority yang masing-masing gitu kan. Jadi masing-masing authority itulah akan membentuk pengawasan sendiri-sendiri gitu. Intinya sama-sama mengawasi, Sama-sama mengawasi. sebatas otoritas yang dimiliki. Betul. Perencanaan, pembentukan, proses pengawasan. Yang keempat, Pengendalian. pengendalian. Iya. Oke. Bisa memberikan jawab pengendalian apa dan bagaimana, Pak Made? Ya, pengendalian itu dalam hal begini, ketika kita sudah melakukan pengawasan gitu ya. Nah, tentunya ada batasan-batasan mana tindakan itu diperbolehkan. Nah, itulah yang kita kendalikan agar tidak melenceng terlalu jauh. Kalau pengawasan itu kan berdasarkan apakah proses ini dilakukan dengan benar. Iya. Tetapi pada prakteknya tentunya masih ada batas margin yang bisa kita kita abaikan Oke. gitu. 5 atau 10% gitu. Oke. Nah, inilah yang kita kendalikan. Jangan sampai nanti kita seolah-olah tutup mata sehingga mereka melencengnya terlalu jauh. Nah, inilah fungsinya pengendalian itu. Juga ini hampir sama dengan kalau istilah di industri keuangan ya, adanya risk management, adanya compliance gitu. Ya inilah disinilah pengendalian. Intinya kenali batasmu, Ya. ketahui rambumu. Betul. Mencegah kemungkinan lepas atau melenceng terlalu jauh dari track yang sudah ada. Betul. Oke, berarti dari depan itu dimulai dengan perencanaan, Perencanaan. pembentukan proses, diikuti dengan pengawasan, lalu pengendalian. 4 apa 5 tadi Pak Made, saya lupa. Ada 5. Yang kelima adalah, Yang kelima itu yang paling penting sebenarnya. yaitu Penilaian outcome. penilaian outcome. Bisa ceritakan lebih jauh apa dan bagaimana Pak Made? Sebenarnya penilaian outcome ini adalah hasil review daripada 1 sampai 4 tadi. Inilah yang merupakan elemen terpenting Terpenting. yang merangkum 4 elemen sebelumnya. Betul. Biasanya pelaku pasar itu enggan untuk melihat penilaian outcome. Keengganan itu didorong oleh apa dan kenapa Pak Made? Ya banyak hal ya Mas Krisna. Pertama mereka sudah puas diri. Oh, oke. Sudah merasa mencapai apa yang diinginkan. Betul. Mulai Yang comfort zone mungkin. comfort zone gitu ya. Lantas berhenti sampai di titik situ. Betul. Oke. Yang kedua, mereka tuh tidak mengetahui apa yang dinamakan dengan misi dan visi. Tidak mengetahui visi dan misi. Berarti dari awal agak buta dong barangkali. Bukan buta, tidak mengetahui persis lah panduannya untuk menuju ke arah itu. Betul, betul. Disinilah saya menilai bahwa wawasan tata kelola di Indonesia sangat minim. Dasarnya saja memang mereka tidak banyak mengetahui gitu. Bagaimana melangkahnya itu bagaimana. Seperti itu. Berarti sekali lagi masih bermuara kepada panduan yang tepat. Betul. Kompas yang tepat. Betul. Sehingga apa yang sudah diimpikan dan direncanakan bisa tercapai melalui langkah-langkah yang terencana dengan baik, Betul. terencana dengan matang, Betul. dan terencana dengan rinci. Semakin menarik. Kita lanjutkan setelah ini. Rumah Tata Kelola Tabea Kopi masih bersama saya Kris Barata dan Bapak I. Made Satyaguna. Nah, Pak Made, perbincangan yang menarik dan bermanfaat seputar tata kelola, wawasan sedikit-sedikit mulai terbuka, dan ternyata karena itu merupakan hal yang fundamental, sebetulnya hal yang cukup simple, cukup mudah Ya. disadari maupun tidak. Tapi anehnya, kenapa tingkat keengganan kebanyakan masyarakat, termasuk saya, terhadap tata kelola itu masih demikian besar? Apa mungkin kan langsung dikaitkan dengan aturan yang seabrek, tumpang tindih, dan friksi yang timbul, atau apa? Dari mana kesadaran ini harus mulai kita bangun, Pak Made? Ya, sebenarnya kesadaran itu memang kita bangun dari awal ya. Saya yakin banyak pelaku-pelaku gitu ya, Betul. termasuk masyarakat gitu ya. Bukannya tidak mau menjalankan tata kelola, tetapi karena mereka kurangnya wawasan mengenai tata kelola.
lebih kepada kurangnya wawasan dan pengetahuan mengenai apa itu tata kelola. Betul. Jadi keengganan lebih karena itu. Betul. Oke. Keengganan untuk mendalami lebih jauh. Mungkin sudah keburu tertutup dengan, aduh ribet aduh aturan ini itu, kok kayaknya segala sesuatu begitu kompleks. Betul. Terjebak di paradigma seperti itu sepertinya. Betul. Nah, memang saya dari tahun 2012 ya, jadi saya memang sudah melihat ada fenomena gitu ya, di mana wawasan tata kelola di Indonesia itu sangat minim. Padahal ketika saya mendalami mengenai tata kelola gitu ya, rupanya tata kelola itu wawasan yang ada di kita itu benar-benar hanya tersentuh sangat kecil. Padahal mereka ya maaf banget sadar atau tidak, mereka sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari mereka sudah menjalankan tata kelola, Mas Krisna. Tanpa disadari dalam keseharian pun kebanyakan masyarakat sudah menjalankan tata kelola. Sudah. Dalam bentuk apa misalnya? Contoh nih Mas Iya. Krisna. Contoh misalkan Mas Krisna ingin membeli laptop. Ya, Ketika Mas Krisna membeli laptop, apakah Mas Krisna langsung beli laptop di toko? Oh, Langsung? itu pastinya enggak. Saya akan cari informasi dulu. Betul, ya pastinya nih, umumnya nih, Iya. orang-orang akan melihat pasti yang pertama harga. Klasik harga. Klasik. Betul. Informasi. Ya, informasi tentunya, harga. kan. Iya. Lalu pasti ngeliatnya spesifikasinya, Harga, spesifikasi sebagai bahan pertimbangan. iya, layarnya dan berbagai macam, termasuk mungkin tokonya, lokasinya. Betul. Nah, ketika mereka sudah mengetahui, barulah mereka membeli, Dang. Membeli itu kan adalah satu bentuk pengambilan keputusan, benar kan? Setelah informasi komprehensif diperoleh, mulai dari harga bahkan sampai lokasi tokonya, mungkin juga kemudahan pemesanan barangkali dan Betul. dan apa ketersediaan yang lengkap, baru kita memutuskan beli. Betul. Nah, apa bedanya dengan perusahaan? Hanya beda lahan, hanya beda ladang, tetapi berlaku prinsip yang sama. Betul. Dimulai dari informasi, pembentukan proses, berakhir pada pengambilan sebuah keputusan Betul. iya atau tidak. Betul. Sebetulnya simpel banget ya, Ya, seperti yang saya bilang, memang simpel. tapi keengganan untuk mempelajari, mengkaji dan mungkin menerapkan lebih lanjut, kemudian sudah terkooptasi dengan langsung dihubungkan dengan peraturan, aturan, tumpang tindih, ruwet, gesek segala macam. Ini oleh siapa? Ini dijalankan oleh siapa? Gak karu-karuan. Mungkin itulah menjadi salah satu penyebab relaktansi yang tinggi masyarakat terhadap tata kelola, sehingga seperti yang Pak Made bilang tadi, tata kelola di Indonesia itu baru menyentuh sebagian kecil, sangat kecil dari keseluruhan aspek hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, lebih khusus lagi mungkin dalam perusahaan. Perbincangan yang luar biasa di sore ini sangat menarik, sangat bermanfaat, dan tentunya membuka wawasan kita semua mengenai apa dan bagaimana itu tata kelola. Dan saudara-saudara, mari kita bangun Indonesia bersama melalui penerapan tata kelola yang tepat dan bermanfaat. Saya Krista Barata di sini. Sebelum menutup acara, tidak bosan saya selalu untuk menyampaikan dan menggaungkan 5M. Yaitu, Pak Made, kira-kira tahu apa 5M? Mencuci tangan, Berikutnya, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas yang tidak perlu, dan memakai masker. Tunggu sebentar. Pak Made Satyaguna, terima kasih banyak untuk waktu yang luar biasa ini. Kita lanjutkan di episode berikutnya dengan pembicaraan yang jauh lebih intens mengenai apa dan bagaimana tata kelola. Sampai jumpa, Krista Barata di sini dan Made Satyaguna, Rumah Tata Kelola Tabea Kopi.